Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada minggu ini kita sudah memasuki pertemuan ke-6, yaitu membuat database, menyeting base URL, membuat model user dan model mobil pada studi kasus rental mobil. Nah, rental mobil merupakan aplikasi reservasi atau booking peminjaman mobil pada sebuah rental yang dilakukan secara online dengan melibatkan anggota, admin, dan aplikasi rental mobil. Nah, untuk aplikasi rental mobil ini, aplikasinya berbasis web yang dibuat untuk booking sebuah mobil untuk dipinjam. Tujuan dibuatnya aplikasi ini agar memudahkan para pengguna dalam mencari mobil dan ingin meminjam mobil tersebut. Kemudian, pada studi kasus rental mobil terdapat kebutuhan user. 3 kebutuhan user. Yang pertama adalah admin, yang kedua adalah pengunjung, yang ketiga adalah anggota. Kemudian ada kebutuhan sistem juga. Untuk membuat aplikasi rental mobil, yang pertama kita akan mempersiapkan softwarenya. Yang pertama adalah kode igniter, yang kedua pemilihan tools pendukungnya, yang ketiga adalah setting base URL, loop library, helper, dan menyiapkan segala kebutuhannya. Nah, untuk itu siapkan test editor kalian untuk merancang aplikasi rental mobil ini. Kemudian kita akan menjadi base URL, dan yang ketiga kita akan merancang dan membuat database aplikasi rental dan konfigurasi database di kode igniter. Nah, untuk selanjutnya nanti kita akan membuat model yang terstruktur dan efisien untuk grup. Nah, untuk itu langsung saja kita praktekkan. Persiapkan teks editor kalian dan ikutin langkah-langkah yang saya contohkan. Di sini kita akan membangun modelnya, controller dan view-nya. Dan kita buat terlebih dahulu yaitu sebuah use case-nya untuk membuat studi kasus ini. Jadi saya akan tampilkan. Nah, di sini adalah contoh dari studi kasus rental mobilnya ya. Di sini kita akan mendefinisikan apa sih kebutuhan yang dibutuhkan untuk membuat rental mobil ini. Di sini ada anggota, pengunjung, dan admin ya. Oke, di sini anggota yaitu bisa melogin dan lain-lain. Coba kita buat. Pertama kita akan membuka autoload config. Di sini kita coba tambahkan database karena nanti kita akan menggunakan database. Kemudian kita ke config. Di sini base URL ini adalah kode lokasi localhost/kode igniter. Nah, kemudian selanjutnya kita coba akses database-nya. Di sini kalau yang menggunakan exam ya atau PHP admin, kita buka localhost di PHP admin. Kita buka new, kita create database rental. Kita coba buat. Nah, di sini baru kita langsung membuat tabelnya. Bisa kita menggunakan inter user face create table atau GUI-nya, atau kita membuat SQL-nya. Sama saja, di mana ID dengan auto increment di sini, nama dengan varchar, email dengan varchar, image dengan varchar. Sedangkan
primary key-nya di ID. Tanggal lahir kita kasih integer. Oke, kita go. Selanjutnya kita lihat hasilnya di struktur. Nah, di sini sudah jadi ya, di tabel user. Kita bisa klik, kita lihat. Nah, datanya masih kosong. Di sini ID, nama, email, image, password, role, dan tanggal input. Kita klik. Nah, kita buat kita coba buat table role. Kita bisa menggunakan query-nya dari phpMyAdmin, tetapi di sini kita coba menggunakan SQL-nya biar kita terbiasa mengoding. Nah, di sini kita buat nama tabelnya. Kita buat manual dulu. Jadi ada perbedaannya tadi ketika kita buat secara SQL atau kita buat secara default dari phpMyAdmin. Kita isi dulu, kita save. Nah, oke, gini. Jadi kita di sini kita sudah bisa menggunakan manual atau by query. Ya, ada dua cara. Di sini cara membuat table. Kita coba insert satu persatu satu file ya secara manual. Member. Jadi ini nanti terserah kalian. Kalian ingin menggunakan coding atau manual. Nah, di sini database-nya phpMyAdmin itu MySQL ya. Oke, datanya sudah. Kemudian kita coba bikin table lagi. Di sini ada table kategori di mana di dalamnya ada ID kategori dan nama kategori. Oke. Nah, untuk hasilnya sama ya. Kita insert data kategorinya. Di sini insert, kita pakai menu insert. Dan berhasil kita masuk. Query-nya sudah otomatis masuk. Jadi kita bisa menginput datanya secara SQL atau default kita input satu-satu. Nah, datanya sudah masuk. Sekarang kita bikin table yang keempat yaitu mobil. Di sini untuk menampung data mobil. Di sini ada kode mobil, kategori warna, ada tahun pembuatan. Di sini kita buat tipe datanya kita hanya ambil year-nya atau tahunnya dari tahun mobil tersebut. Oke, selanjutnya nah kita coba masukin data 5 dulu ya. Di sini ada Honda, Toyota, dan lain-lain. Kita sesuaikan sesuai kolom dari data tersebut. Nah, datanya sudah masuk. Ada 5 ya. Selanjutnya setelah kita membuat database-nya, kita config dulu database-nya. Di sini karena kita menggunakan exam, jadi hostname-nya masih localhost dan username kita kasih root. Database-nya kita masukkan rental, nama database yang kita buat tadi. Selanjutnya kita coba bikin modelnya. Nah, di bagian model kita buat baru dengan kita kasih nama model.php atau user. Nah, model user ya, bebas. Kita masukkan kodenya. Di sini ada model user, nama kelasnya, dimana di sini kita buat return get. Di sini kita buat tabel user dulu. Dimana CRUD di sini ada CRUD create atau membuat.
read untuk membaca. Nah, di sini ada update, delete, insert sudah. Ini CRUD-nya tadi sudah kita buat. Coba kita bikin view-nya dulu. Kita bikin 4 view di sini. Yang pertama ada add.php di sini untuk menamain. Selanjutnya kita buat add underscore berhasil di sini untuk jika kita berhasil menambahkan data. Yang ketiga di sini kita membuat edit.php ini untuk mengedit. Selanjutnya yang keempat yaitu view di sini untuk menampilkan semua datanya. Kenapa nggak ada delete? Karena delete sudah kita masukkan ke tabel user. Oke, kita coba modifikasi. Di sini kita coba lihat CRUD CI. Di sini CRUD CI ini untuk membuat controllernya dengan menginsert dari controller tersebut. Kita buat nama, tipe datanya teks. Selanjutnya jangan lupa ukuran size-nya berapa dan keluaran dari from error-nya apa. Selanjutnya diteruskan sampai selesai, masukkan satu-satu dari yang sudah kita isi dari tabel yang tersebut. Nah, di sini untuk password kita kasih tipenya yaitu password. Nah, di sini role ID-nya kita menggunakan radio button, di mana ada administrator dan member. Yang ketiga yaitu aktivasi. Di sini ketika kita sudah mengaktifasi, ketika nilainya 1 yaitu ya, ketika nilainya 2 yaitu tidak. Nah, jika ya berarti itu sudah aktif. Di sini kita menghidden tanggal inputnya, maka kita inputkan YMD yaitu year, amount, dan day atau hari. Kemudian di sini ada tombol lihat data user ya di controller CI-nya. Nah, selanjutnya kita ubah add berhasilnya. Di sini cuma menampilkan pesan dan link untuk back ketika kita sudah berhasil menginput ataupun mengedit. Kemudian kita coba edit .php-nya. Di sini kita coba, di sini yang bedanya di sini kita akan mengambil variabel-variabel yang dibutuhkan untuk melakukan pengeditan data. Ya, di sini ada ID. Ya, ID ini untuk mengambil data yang akan dihapus atau akan ditambahkan. Tetapi ID ini, nah contohnya di sini ada ID, nama, email, image terserah. Kita masukin. Jadi di sini kita langsung isinya sama ya, sama add, cuman yang bedanya tadi yang di atas di sini. Yang beda di sini ada yang tadi sebelumnya ada hidden tanggal input, di sini kita tambahkan ID untuk mengupdate data berdasarkan ID-nya. CI ubah data. Selanjutnya kita bikin view-nya untuk melihat datanya. Di sini
kita tampil data user. Di sini kita bikin table seperti biasa. Di sini ada nama, email, image, password, role ID, aktivasi dan aksi. Di sini aksi ini itu untuk edit dan delete. Jadi ketika kita sudah memiliki data lebih dari 0, jadi kita akan menampilkan data usernya. Di sini kita melakukan perulangan di mana data user ada nama, email, image, password, role ID, dan kemudian data itu selain lebih dari 0, jadi akan kosong. Bikin file controllernya dulu. Di sini sesuai CRUD CI, sesuai tadi yang sudah kita namain di atas tadi CRUD CI. Kita masukin kodenya. Di sini kita akan meload URL-nya dan form validation dan model usernya. Function pertama index. Ketika index itu dia akan menampilkan data user, semua data user dengan function getResult_Array yang sudah kita definisikan di awal di model user. Nah, kemudian menampilkan jumlah data dengan function numRows total datanya. Selanjutnya akan meload view. Kemudian ada form insert. Di sini kita akan membuat form validasi di mana ada nama, email, akan required. Di sini ada keterangan required atau tidak. Kalau misalkan required dia harus diisi, kalau misalkan kok tidak ada keterangan required dia opsional. Selanjutnya ketika nilainya ada yang salah, false ya, maka dia akan kembali ke form add lagi. Jadi dan jika dia benar menginputnya, di data tersebut akan berhasil terinsert dan menampilkan pesan add berhasil atau data berhasil disimpan. Nah, seperti itu. Selanjutnya di sini ada function ubah, di mana kita ambil ID dari data user dan kita membuat get ID. Di sini get ID sudah ada di model user ya. Get ID-nya sudah ada di model user. Di sini kita akan membuat function itu. Nah, selanjutnya kita akan mengubah data. Sama bedanya di sini dengan add, yaitu dengan syaratnya. Kita akan menambahkan ID, yaitu akan menghidden di paling bawah, yaitu di view edit. Untuk function hapus kita tidak perlu membuat view-nya, kita akan coba dulu yang sudah kita buat CRUD CI. Nah, ini data usernya masih kosong, jumlah datanya juga 0. Kita tambahi data budi@mail.com, password, nah data berhasil disimpan, datanya sudah masuk di sini. Kita coba lihat di database-nya di bagian user ya. Tadi kita sudah menambahkan Budi. Nah, di sini datanya sudah masuk. Nah, kita coba modifikasi datanya. Kita sepertinya ada yang salah. Oh, di sini masih nama, kita ubah menjadi email. Kita coba lagi, klik ubah. Nah, kita ubah
Budi 123. Kita ubah, data berhasil diubah. Nah, di sini sudah berubah. Budi 123. Kita coba lihat datanya di sini, kita refresh dulu. Nah, kita lihat. Nah, sudah ya. Budi 123, Budi 123 at mail.com. Selanjutnya kita akan next. Kita hapus datanya. Nah, datanya sudah berhasil terhapus. Nah, sekian dari CRUD, contoh yang bisa kalian kembangkan nanti. Studi kasus ini baik kalian bisa menambahkan kategori mobile role, dan mungkin kalian bisa menambahkan gambar. Di sini sudah belajar membuat awal dari sebuah aplikasi, yaitu seperti form validasi itu termasuk dalam CRUD. Jadi sama saja, intinya seperti ini. Silahkan kalian kembangkan. Oke. Demikian pertemuan kali ini. Semoga dapat menambah wawasan buat teman-teman semua. Selamat menjalankan ibadah puasa, tetap jaga kesehatan. Jangan lupa tugas pertemuan dikerjakan, nanti bisa diupload di ruang tugas. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.